Pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Dewi Sartika. Ia terlahir dari keluarga priyayi Sunda. Ayahnya bernama Raden Samonagara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Permas. Adinda, bagaimana jika kita menyekolahkan Dwi ke sekolah Belanda? Saya sangat setuju, Kanda. Tapi bukankah itu sangat bertentangan sama adat kita sekarang? Kanda paham akan hal itu. Tetapi, jika ketika melihat Dwi semangat belajar, apakah menyekolahkannya adalah pilihan yang tepat? Tolong panggilkan Dwi ke sini. Baik, Kanda. Ada apa ayah memanggil Uwi ke sini? Ayah dan ibumu sepakat untuk menyekolahkan kamu ke sekolah Belanda. Benarkah ayah, ibu? Uwi sangat senang. Apakah ini mimpi? Tidak sayang, ini tidak mimpi, nak. Terima kasih ayah, ibu. Uwi senang sekali. Kau berhak, nak. Kau berhak untuk menggapai mimpimu. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi berniat ingin melanjutkan pendidikannya. Namun, yang menjadi pertimbangan Uwi harus bersekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Namun, kedua orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda. Setiap hari Dewi Sartika bersekolah. Meskipun ia bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda, namun hal ini tidak menyurutkan semangat Dewi Sartika dalam mencari ilmu. Hello class. Hello miss. Good morning class. Good morning miss. Okay, I will take your attendance list. If I call your name, please raise your hand. Arabella. Hello miss. Alexia. Hello miss. Beatrix. Hello miss. Caroline. Hello miss. Caitlin. Hello miss. Isabel. Hello miss. Dewi Sartika. Hello, miss. Okay, our topic today is about math. We will learn about integral. Of integral indefinite. I have one problem here. Does anybody can solve this problem? Please raise your hand. Okay, Dewi, come up here. Good, Dewi. Okay, the answer is correct. Give her a clap. Until here, our lesson today. Goodbye, class. Melambat laun, pemerintah Belanda mengetahui bahwa Dewi Sartika seorang anak priyayi Sunda bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Sehingga orang tuanya harus menerima hukuman, yakni diasingkan ke Ternate, dan Dewi Sartika juga harus dikeluarkan dari sekolah Belanda tersebut. Dewi Sartika, berdiri. Kenapa you bersekolah di sini? Memangnya kenapa anak biasa seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Saya hanya menimba ilmu, bukan untuk bergaul. Apapun alasannya, you tidak boleh bersekolah di sini. Yang boleh bersekolah di sini hanya orang Belanda. Setiap anak berhak mendapat pendidikan, bukan orang Belanda saja. Ini negeri kami. Kami berhak untuk itu. Berani sekali. You harus ikut kami sekarang. Pemerintah Belanda menarik secara paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menemui orang tua Dewi Sartika. You ingin mati? Apa maksudnya, Tuhan? You sudah tahu aturan di sini. Kenapa you melanggar aturan di sini? Saya ingin menyelamatkan putri saya, tidak lebih dari itu. Bagaimanapun alasannya, you harus ikut kami sekarang ke Ternate.
Jangan Tuan. Diam kok. Ayahandanya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut menemani, sedangkan Dewi berpasrah. Kemudian ia tinggal di Cicalengka bersama paman dan bibinya. Namun pamannya sedang tidak ada di rumah. Iya. Dewi, Bude. Ayo masuk. Ya, Bude. Bude udah dengar kan kalau ayah Anda ditangkap dan diasingkan? Iya, Bude sudah dengar kabarnya. Jadi untuk sekarang kamu tinggal di sini saja ya Dewi. Ya, Bude, makasih. Kamu yang tabah ya Dewi. Ya, Bude. Dewi Sartika tak patah semangat. Ia meneruskan pendidikannya dengan mengikuti sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman sebayanya. Hi guys. Hi, How are you doing? I'm good. By the way, what kind of school do you want to start? I want to start web school. Why do you want to build that? Aku ingin mengajarkan kepada perempuan pribumi bahwa mereka harus memiliki harga diri dan tidak bergantung kepada suaminya. Good, I like your plan. Dewi Sartika kian beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik kepadanya, yaitu Raden Kanjun yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, apakah engkau ingin menikah denganku? Maaf Raden Kanjeng, aku belum ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kenapa? Apakah aku kurang pantas untuk? Bukan begitu Raden, prinsip kita berbeda. Aku ingin melanjutkan pendidikanku, sedangkan engkau lebih mementingkan kekuasaanmu. Dewi Sartika pergi dari hadapan Raden Kanjun. Ia pergi ke sebuah tempat. Tak selang lama, datanglah seorang perempuan memberitahu bahwa ayahnya, Raden Samonagara, meninggal. Ada apa gerangan? Ayahmu, Wi. Ada apa dengan Ayahmu meninggal di perasingan. Benarkah? Iya, ibumu sudah kembali ke Bandung. Harus pergi menemukan. Dewi Sartika berpamitan kepada bibinya. Bude, Uwi izin mau pulang ke rumah ibu, mau menemui ibu. Iya, Dewi. Pergilah. Maaf, Bude tidak bisa menemanimu sekarang. Insya Allah dalam beberapa hari, Bude akan menyusulmu. Maafin Uwi, Bu. Tidak, nak. Kamu tidak bersalah. Kamu harus sekolah. Buatlah ayah dan ibumu bangga ya, Nak. Baik, Bu. Uwi akan buat ayah dan ibu bangga. Pada tahun 1904, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh C. dan Hamar dan RAA Marta Negara yang menjabat sebagai inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Berlangsunglah sekolah tersebut didirikan. Akhirnya, sekolah khusus perempuan pribumi berdiri pertama kalinya di Hindia Belanda. Seusai didirikannya sekolah istri tersebut, semakin banyak anak-anak perempuan yang bersekolah di sana. Sehingga sekolah istri yang hanya memiliki 2 ruangan kelas tidak dapat menampung semua aktivitas sekolah. Maka, untuk ruangan belajar harus meminjam sebagian ruangan Kepatihan Bandung. Murid-murid yang hanya perempuan itu diajarkan membaca, menulis, menghitung, dan menari. Semakin hari, semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri, sehingga ruangan Kepatihan saja sudah tidak cukup lagi menampung murid-murid.
Akhirnya, sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Suatu hari, Dewi Sartika menemui saudaranya, yakni Nyi Purwa dan Nyi Uwi. Wi, sangat tumben kamu kesini, ada apa gerangan? Benar, apakah ada yang ingin kamu bicarakan? Begini Mbak Purwo, Mbak Uwi. Uwi berniat mengajak Mbak membantu Uwi mengembangkan sekolah baru Uwi, Mbak. Sekolahmu sudah didirikan. Tidakkah itu? Selamat Wi, akhirnya Wi kita kecilan dulu sudah mewujudkan cita-citanya. Benar, kami akan membantu Wi secara semaksimal mungkin. Kami yakin perjuangan Wi akan sia-sia Wi. Terima kasih Mbak, Uwi akan berusaha. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Aga Suryawinata yang merupakan seorang guru dari sekolah Karang Pamulang. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah keutamaan istri. Sehingga pada tahun 1910, nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi sekolah keutamaan istri. Perubahan bukan hanya pada penambahan nama saja, namun pada mata pelajaran juga bertambah. Ia terus memberikan pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga agar kelak mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Pada tahun 1929, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga pada suatu waktu, pasukan Jepang memporak-porandakan semuanya. Dewi Sartika dan yang lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan. Dan akhirnya wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya. Dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian dimakamkan kembali di Komplek Pemakaman Bupati Bandung, Jalan Karanganyar, Bandung. Nampak. Ini Mbak. Wi, sangat tumben kamu. Bukan DJ. Ayam. Oh. Saya hanya baru. Jadi boleh. Sekali kamu. Dia ketawa cowok. Berani sekali kamu. Jadi teks lo sayang. Udah. Oh, tidak sayang. Udah cepat. Cepat nih demi mana kan? Nah, biasanya dipegang nggak sih tangan suaminya? Sayang, kamu tidak mimpi nak. Ternyata. Lupa aku teksnya. Ya, ibumu sudah kembali ke Bandung. Sedikit lagi lo udah bagus. Ibu rem, Cok. Belum. Jangan Tuan. Diam kau.
Malah dibunyiin. Iya, tradisi. Kan Anda paham akan hal itu, tetapi ketika melihat